Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada, baik Anda di rumah maupun jemaat yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Tidak terasa Tuhan sudah memberikan kita bulan yang baru lagi. Di awal bulan ini kita mau datang kepada Tuhan, kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Allah kita. Dan pagi hari ini saudara, kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum ibadah ini saya mengajak kita saudara untuk bersaat teduh sejenak. Bapa kami Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan, kami sampai di awal bulan yang baru ini Tuhan. Kami bawa kehidupan-Mu kepada Engkau Tuhan. Kau layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau tilik setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan dari mulutnya. Biarlah ini menjadi rasa ucapan syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau mau jamah setiap kami Tuhan, di rumah, di tempat ibadah ini, biar Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami rindu lawatan kuasa-Mu hadir di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami
merindukan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Tidak ada kata Tuhan yang dapat kami sampaikan selain ucapan syukur kami. Setiap hari kami merasakan penyertaan Tuhan. Dikala kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan, tapi kami tahu Kau Allah ada terus bersama dengan kami, memimpin kami, menopang kami Tuhan. Dalam setiap perjalanan kami hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu kami andalkan. Engkau satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji. Biarlah kami membawa pujian penyembahan kami itu kepadamu Tuhan. Karena Engkau hanya satu-satunya Allah yang layak dan patut kami puji dan sembah. Mari Tuhan, Kau melihat setiap kami dimanapun kami berada, baik kami di tempat ini maupun kami yang menikmati ibadah ini melalui online di rumah atau dimanapun kami berada Tuhan. Urapan yang sama Tuhan, Kau jamah setiap kami. Turunkan kuasa-Mu atas kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan Tuhan, yang haus Kau beri kelegaan Tuhan. Kami mau menaruh setiap beban permasalahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau layakkan kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih hari ini kami rindu menikmati makan semeja dengan Engkau Tuhan. Perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari, karena Dia Allah satu-satunya yang patut dan layak kita puji dan sembah. Kita mau naikkan pujian ini. Every praise is to our God. Is to our God, every word of worship with one accord, every praise, every
yang layak patut kita puji dan sembah. Dia penyelamat kita, Dia penyembuh kita. Dia Allah Raja di atas segala raja. Karena Dia Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Dia, Bapa, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menggenapi janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ataupun kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan, yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima ini semua Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam dengar-dengaran di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan pada pagi hari ini. Pendeta Lana Harumia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menompangkan tangan atasnya Tuhan. Curahkan segala hikmat marifat yang daripadamu. Kamu jamah mulut bibirnya Tuhan di dalam menyampaikan segala firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman itu Tuhan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman itu bisa menjadi jawaban bahkan pegangan bagi kehidupan kami. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan selalu untuk menjalankan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bersama-sama ibadah walaupun melalui online dan beberapa anak Tuhan ada di tempat ini. Kalau guru-guru sekolah minggu tuh suka mengingatkan kepada anak-anak, udah mandi. Kalau mau ibadah begitu ya, udah ayo duduk yang manis ya, kita mau beribadah gitu. Kalau saya mengingatnya begini, apakah saudara sudah siapkan hati dan pikiran saudara untuk beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan melihat sikap hati kita. Dan sebelum melanjutkan khotbah saya ini, saya ingin mengingatkan mari kita semua menyiapkan diri untuk nanti bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Saudara, akhir-akhir ini memang banyak di antar kita dan jemaat juga yang bertanya kepada saya. Baru tadi pagi juga, pagi-pagi sekali ada yang bertanya kepada saya, Bu, kapan ya kita bisa ibadah lagi onsite? Terus ada yang bilang, aduh anak-anak saya ini udah kepingin ke sekolah minggu. Ada saja yang menyampaikan seperti itu. Lalu saya sampaikan dan saya jawab, kita belum bisa mengadakan itu karena memang kondisi tidak memungkinkan. Apalagi yang bertanya kepada saya itu sudah umur 60 tahun ke atas. Jadi saya bilang apalagi dengan saudara, karena memang jangan sampai karena kita melakukan ibadah onsite, kumpul-kumpul banyak orang, kita menjadi sumber penularan dari COVID-19 ini. Lalu saya juga menyampaikan seperti ini, kalaupun nanti kita mengadakan suatu kali lagi, mengadakan ibadah onsite, tentu juga tidak seperti yang dulu sebelum pandemi ini terjadi, itu saya sampaikan. Lalu memang saya berpikir biasanya ya, manusia itu kalau kita sekarang kondisinya seperti ini, lalu kita ingat-ingat, dulu kita bisa gitu ya, sekarang kok gini, kenapa Tuhan izinkan begini? Jadi padahal pada waktu sebelum pandemi kalau diingat-ingat lagi, apakah setiap kali diadakan ibadah saudara hadir? Atau nggak bisa, ada kerja lembur, pimpinan harus menyuruh saya datang ke kantor, bentrok tuh sama kerjaan, atau tadi pagi gerimis, jadi saya nggak sempat datang. Nah sekarang ketika kita kangen sama kumpul bareng, terus kita bilang, kenapa ya Tuhan kok gak izinkan kita kayak dulu lagi? Nah hal itu tuh biasa terjadi ya. Saya berpikir seperti ini, mari yang lalu biar berlalu. Ke depan ini seperti apa kita belum tahu. Tapi jangan menoleh ke belakang, lalu nyalah-nyalahin Tuhan, lalu kecewa, lalu merasa bahwa kok Tuhan itu jahat ya. Kita boleh mengenang sesuatu yang baik.
Tapi bukan untuk membuat hari ini jadi sedih, jadi tidak mengucap syukur. Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan itu baik buat kita. Tapi kadang-kadang memang atau banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa bahwa enggak, itu enggak sesuai dengan keinginanku. Ada juga yang kecewa karena begini, dulu waktu aku punya kantor nih, aku ini setiap pagi begini dan gitu, terus banyak staff di kantor itu yang sudah menyediakan ini dan ini, menyediakan OB kantor udah nyiapin kopi, OB ini udah kayak gitu ya, menyiapkan segala sesuatunya. Saya punya ruangan loh, ruangan khusus dulu tuh. Sekarang di rumah, kantor ada sih tapi di rumah. Terus udah gitu bikin kopi, bikin sendiri. Tuhan ini mau sampai kapan? Ada saja hal yang membuat kita tidak mengucap syukur dalam kondisi yang sekarang. Tetapi kita harus ingat bersama ya, bahwa sekarang ini kita harus hidup dengan kebiasaan yang baru. Bahwa sekarang ini kita harus memikirkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kita memang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah kita lakukan. Jangan ngomel terus. Ada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang pernah harus dengan cepat mempelajari sesuatu yang baru. Tetapi bangsa ini dikasihi Tuhan sebetulnya. Bangsa ini dalam mempelajari segala sesuatu dengan singkat, karena ini belum pernah dia lakukan, sekarang harus dilakukan. Itu sebetulnya dipelihara oleh Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Tetapi selalu saja sungut-sungut yang ada. Kita mau baca ya, dari Keluaran 16 ayat 2-3. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara lihat ya, tadi saudara baca, mereka bersungut-sungut. Padahal mereka itu sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka itu dibebaskan dari perbudakan bikin bata. Di tanah Mesir itu mereka harus jadi budak. Di sana kerjanya seperti itu, kerja keras. Waktu di tanah Mesir mereka ngomel, Tuhan tolong aku. Sekarang Tuhan udah keluarkan, masih ngomel juga. Sebelum ini juga mereka sudah terleput dari kematian. Sebelum ini mereka menyeberangi laut Teberau dan Tuhan sudah menyertai. Di depan mata mereka melihat penjagaan Tuhan, masih ngomel juga. Harusnya mereka bilang dong kalau kayak gini, Musa gak ada makanan. Coba kamu berdoa kepada Tuhan supaya ada makanan. Jadi kami gak kelaparan. Gak usah gini, aduh tahu gitu waktu itu kita gak keluar. Musa kamu sih bawa kita keluar dari Mesir. Coba lihat saudara. Bangsa ini tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Lalu Tuhan juga sebetulnya walaupun mereka bersungut-sungut begini, Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka. Tuhan memberi mereka mana. Tuhan menyediakan makanan yang tidak perlu mereka cari atau mereka tanam dulu. Tinggal dipungut, dimasak. Masih bersungut-sungut. Udah semua disiapin. Satu kali gak ada air. Bersungut-sungut lagi. Coba kita baca Keluaran 17 ayat 3. Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lihat saudara, udah dikasih makan, tinggal masak. Gak ada air, bukannya Musa doa lagi dong Musa, kita gak punya air. Enggak, tetap aja nginget waktu di Mesir. Waktu itu ya, kita memang kayak gini tapi gak pernah kehausan. Selalu saja tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah Tuhan tolong, tidak pernah mengucap syukur. Kalau kita mau mengingat-ingat ya,
sesuatu yang lalu, boleh, tapi ingat itu sebagai satu memori yang indah. Ingatlah itu sesuatu yang melapangkan hati. Misalnya, dulu ya saya melamar kamu begini, sekarang kamu sudah jadi istri saya. Walaupun kamu gendut, tapi kamu jadi istri saya. Nah itu kan menyenangkan hati, nggak gini loh. Dulu kamu ya sudah, waktu itu kamu langsing, kenapa sekarang jadi gendut? Nah jangan kayak gitu saudara. Beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja melihat pesan singkat, lalu di bawahnya ada acara Natal kita tahun 2019, Natal GKT 2019. Saya lihat, saya bisa punya dua pikiran sebetulnya. Pertama, sedih karena waktu itu kita ngumpul ya, seneng ya, kita gina repetisi, latihan, terus waktu kita pentas, wah banyak lampu-lampu, kita bisa ngumpul. Sekarang gak bisa. Bisa gitu saudara, bisa sedih, tapi tidak seperti itu. Saya lihat, puji Tuhan, waktu yang lalu itu kita memakai kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Kita semua satu gereja sibuk melayani sampai kita bisa bikin acara Natal yang begitu indah. Anak-anak sekolah minggu latihan, terus udah gitu anak-anak sekolah minggu nari di Natal itu. Anak-anak yang sekolah minggu yang laki-laki bawa candlelight. Puji Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik. Sehingga sekarang kalau tahun ini kita ibadah Natalnya online, semua sudah Tuhan sediakan dengan cara yang lain. Pasti juga lebih bagus lagi. Nah, harus ada pemikiran ke sana. Jangan lagi kita lihat yang lalu begini terus kita jadi sedih, terus kita jadi marah sama Tuhan. Percayalah bahwa setiap momen yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita selalu membawa berkat. Ya, belum lagi sekarang kita punya model ibadah yang lain. Saudara bisa bandingkan. Waktu kita di awal Maret ibadah GKT, adanya cuma saya khotbah gelap, cuma tulisan-tulisan. Terus udah gitu, ini gimana ya? Adalah iringan musik gitu. Terus yang kedua saya sama Pak Stephen. Pak Stephennya diam aja, saya khotbah, pas lagi baca ayat dia itu. Coba saudara lihat, bandingkan sama sekarang. Jauh saudara. Tuhan selalu memberikan yang lebih baik dan lebih baik seizin dengan Tuhan mau. Kita harus mengucap syukur dengan keadaan kita yang sekarang. Belum lagi sekarang kita punya ibadah atau renungan persekutuan doa. Saudara yang dulu hari Selasa gak pernah datang sekarang bisa ibadah di rumah. Kalau saudara ibadah cuman sekitar 15-20 menit, lakukan. Terus saudara juga bisa mendengar pesan-pesan singkat diiringi dengan kita memuji Tuhan bersama dari anak-anak youth misalnya, dari teman-teman yang memang jadi singer di sini, pemain musik di sini. Itu semua kita harus mengucap syukur karena kita tetap bisa melayani Tuhan dengan cara yang baru. Bangsa Israel juga begitu saudara. Tuhan udah janji kamu akan masuk ke Kanaan. Tapi sekarang kamu belajar. Belajar dulu. Di perjalanan itu mereka dididik. Lalu Tuhan bilang, cara beribadahnya kayak gini ya. Dulu bangsa Israel gak punya kemah tabernakel. Di padang gurun itu dikasih tahu sama Tuhan cara ibadah yang baru. Lalu kehidupannya ya kalian sekarang punya ternak. Dulu waktu di Mesir jadi tukang bata. Sekarang penghasilannya itu. Terus mereka diizinkan masuk ke negeri-negeri atau bangsa-bangsa, lalu mengalahkan bangsa itu dan boleh ambil makanan di situ. Cara Tuhan selalu baik dan memang itu baru, tapi baik buat kita. Jadi jangan lagi kita menunggu sebuah era yang lama akan terulang kembali seperti sebelum pandemi ini. Kalaupun suatu kali kita bisa ibadah onsite, pasti caranya udah beda. Karena selama pandemi ini ada saja jemaat-jemaat yang baru, yang merasa mulai lahir baru lalu belum bergereja, bergabung dengan kita, tapi mungkin di luar kota, di luar pulau. Jadi kita harus ibadahnya beda. Kita belum tahu kapan semua ini jadi stabil. Tapi yang satu hal yang pasti adalah kita maju terus bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Kalau kita selalu menoleh ke belakang, kreativitas kita akan mati. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal mata pencaharian, soal kerjaan kita, bagaimana kita cari uang.
Kalau kita selalu punya toko kelontong misalnya ya, sekarang nggak bisa buka toko karena nggak boleh desel-deselan. Terus aku nungguin nanti setelah ini nanti juga banyak pelanggan lagi kayak dulu. Salah saudara, online. Jadi harus berpikir bahwa kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Kita akan terus berjalan ke depan dengan cara Tuhan yang baru, melayani Tuhan dengan cara yang baru, hidup bersama Tuhan dengan cara yang baru, supaya kita semua ini hidup. Coba, ada satu firman Tuhan yang menceritakan seseorang yang mati karena dia selalu ngingat-ngingat yang lalu. Kita mau baca dulu dari Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini adalah dua malaikat yang mengatakan kepada Lot dan keluarganya ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan. Lari, tinggalkan Sodom dan Gomora supaya kamu gak mati lenyap. Dan dikasih tahu lagi, jangan menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Artinya apa? Jangan melihat kepada masa lalu yang lalu kepengen seperti waktu itu. Jangan berhenti juga di kehidupan sekarang ini, berhenti juga dengan ngingat-ngingat terus. Itu akan membuat saudara hidup dalam khayalan. Itu akan membuat saudara mati karena kesalahan sendiri. Artinya saudara tidak berkembang. Saudara selalu dalam kesedihan. Saudara selalu dalam kecewaan. Saudara gak tahu harus berbuat apa. Padahal Tuhan udah bukain yang lain yang baru. Apa nasib orang yang menoleh ke belakang? Kita baca Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot tidak memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dia meremehkan firman Tuhan. Ia mungkin masih teringat gini ya. Wah, waktu dia lari nih. Wah, jam-jam segini biasanya nih. Saya ini lagi ada di kebun bunga saya. Karena lembah Yordan itu kan digambarkan dengan satu tempat yang subur. Tempat yang hijau, yang indah. Mungkin istri Lot lagi mikir-mikir gitu. Aduh, sekarang aku mesti lari gak tahu kemana nih. Tahu sih ke Sohar lah, tahu. Tapi nanti di sana ada apa. Terus dia mikir-mikir. Duh, mestinya jam segini aku tuh lagi masak. Noleh ke belakang dia. Mati jadi tiang garam. Coba kita lihat gambar tiang garam itu. Ini bukan khayalan. Arkeolog sudah meneliti. Pada waktu belum kelihatan patung ini atau apa seperti batu ini, arkeolog lihat di sana. Katanya di Lembah Sidim. Sekarang di Lembah Sidim ya. Nah, katanya di situ waktu itu ada Sodom dan Gomora. Pertolongan Tuhan membuktikan bahwa di sana ada jutaan batu belerang. Kemudian dari kejauhan mereka lihat apa sih itu putih-putih kayak kristal gitu. Lalu mereka pelan-pelan sampai kelihatan seperti ini. Hasil penelitian dengan karbon ini itu memang terbukti di dalamnya ada paru-paru, ada jantung. Jadi ini memang betul tiang garam istri Lot. Jadi saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dibilang jangan menoleh ke belakang, jangan lagi menghayal-hayal seperti yang dulu, lakukan itu. Jalan terus ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan lagi kita ini tidak mengucap syukur dengan keadaan yang sekarang. Jadi mari lakukan untuk terus berjalan menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan. Mungkin sekarang saudara berpikir, aduh yang udah tua ya, anak-anak gak bisa datang. Biasanya bisa kumpul, ketemu, ngobrol-ngobrol. Siapa bilang gak bisa ngobrol? Bisa sekarang. Di sini ada jemaat yang umur 83. Itu sekarang malah bisa ngobrol terus sama anak yang di Amerika lewat Zoom. Jadi jangan lagi lihat yang zaman dulu. Terus misalnya juga ya, ada yang anak yang harus menetap di kota lain karena pandemi ini anak ini pinter IT.
jadi pindah ke kota lain. Terus mamahnya kehilangan, dulu tuh anakku tuh di rumah, aku nih serumah sama anakku, sekarang mesti ini. Tuhan, gara-gara ini jadi anakku tuh harus cari tempat yang memang membutuhkan dia. Kalau enggak kan bisa nyari di Bandung, pasti banyak. Jangan saudara, nanti saudara jadi kecewa terus pergi dari Tuhan. Nah lalu saudara berpikir, tapi apakah masa depan itu aman? Saudara, Tuhan itu kalau menuntun, Tuhan itu kalau sudah menjanjikan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat kembali kepada bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan sampai ke Kanaan. Ada gitu di Alkitab bilang gak jadi. Enggak. Sepanjang perjalanan mencapai Kanaan, Tuhan menyertai. Lalu diberikan Kanaan itu, ditepati janjinya. Jadi kita harus beriman, kita harus percaya bahwa walaupun kita belum tahu nih nanti stabilnya kayak apa ya kehidupan kita. Kita belum tahu, kita masih berjalan mengikuti Tuhan. Tapi harus ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ada satu firman Tuhan yang menguatkan kepada kita semua bahwa kita ini akan diberi yang baru. Kita baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat saudara, begitu luar biasa Tuhan. Ini adalah janji Yesaya atau nubuatan Yesaya. Ini adalah nubuatan Yesaya untuk bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan di Babel. Tuhan menjanjikan seperti ini. Ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan. Sesuatu itu membebaskan dari tekanan-tekanan yang sekarang, yang terjadi sekarang. Dan Tuhan menggenapi. Kita tahu bangsa Israel dikeluarkan dari negeri Babel, dibebaskan, lalu mereka punya penyelamat seperti kita sekarang. Karena itu kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Mari berhenti menoleh ke belakang, jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Walaupun belum tahu finishnya di mana, pasti satu hal yang kita tahu. Kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita semua sudah dijanjikan punya surga nanti. Dalam melangkah ke sana, selagi kita masih ada di dunia ini juga, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjagai kita karena kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Jadi kuatkan hati, terus berjalan, walaupun pandemi kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan iman percaya kita. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui segala hal. Kita percaya Tuhan janjinya itu ya dan amin. Jalan hidupku tak selalu
namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita bangkit berdiri, katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu mengiring kehidupan kami. Sekian bulan sudah kami lalui Tuhan, melalui pandemi ini. Tapi kami melihat satu hal, Engkau setia memelihara kami. Engkau setia mengiringi kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu. Kami mau terus melihat apa yang sudah Kau lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah Kau lakukan terhadap kami. Baik secara gereja, baik secara pribadi Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Karena itu kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau belajar, tunduk, menjalankan apa yang harus kami jalankan saat ini persis sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami Roh Kudus untuk kami bisa mengerti rencana-Mu terhadap kami secara pribadi, supaya kami bisa mengucap syukur setiap saat
dalam menghadapi era yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami. Kami merindukan Engkau sendiri yang memberkati perjamuan kudus yang sudah ada di depan kami. Biarlah Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini menjadi satu kekuatan baru bagi kami yang memakan dan meminumnya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat roti perjamuan kudus kita bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan ucapkan doa pribadi saudara. Engkau mendengar doa dari setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini makan dan minum perjamuan semeja dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang menjadi satu pegangan, satu jaminan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu. Dan kami terus percaya, kami terus beriman bahwa Engkau akan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami alami saat ini, kami percaya Engkau mengetahuinya Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami bisa peka menjalankan apa yang harus kami jalankan. Ajari kami untuk mengucap syukur senantiasa, supaya kami punya pandangan yang lebih luas tentang apa yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau setia dan Engkau akan menuntun kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Segala sesuatunya Kau cukupkan Tuhan. Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu dengan cinta melayani-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang khusus turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Engkau yang menuntun sehingga setiap hal boleh teratasi, khususnya tentang pandemi ini boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami dalam pemeliharaanmu. Karena itu saudara, mari kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Shalom, jemaat gereja keluarga tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saya di sini mau menyampaikan kegiatan gereja kita untuk seminggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, kita akan mendapatkan berkat dari renungan doa puasa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Kemudian hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Kemudian minggu depan, sama-sama kita akan mengadakan ibadah online kembali dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita. Sama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ariana yang berulang tahun tanggal 29 September dan Ibu Titian Majan yang berulang tahun tanggal 30 September. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.